pertanyaan saya adalah kenapa $1 juta adalah sebuah benchmark gitu? Iya, mungkin itu sebuah milestones yang just nice dan cukup menjadi pencapaian ya. Kalau buat saya pribadi sih, Coach Tom, pertama kali tercetus saya juga pengen dapat $1 million itu gara-gara tahun 2001 pas lagi saya masih kuliah. Waktu itu saya pengen jadi orang sukses. Ya. Terus suatu hari saya baca koran, dan di koran itu ada artikel, ada anak muda, he made his first million at the age of 26. Iya, dan orang itu adalah Adam Khoo yang sekarang juga menjadi my personal good friend gitu. Nah, jadi pada saat itu kan nggak kenal, cuma pada saat itu begitu saya baca, saya terinspirasi. Saya pikir, wah gila nih anak masih muda dapat $1 juta gitu. Jadi itu yang menjadi secara subconsciously, saya juga pengen jadi seperti dia lah gitu. Jadi mungkin pada saat itu beberapa term yang sering kali digunakan, atau mungkin kalau di newspaper berarti kan itu yang diindikasikan sukses. Menurut di mata media dan di mata orang-orang itu ya first $1 million. Jadi awalnya dari situ. Nah, karena saya berhasil dan akhirnya bukunya juga mimpi $1 juta, ya kan. Akhirnya itu menjadi satu hal yang orang sangat melekat dan tahu Mary Ryan itu. Nah, jadi ketika sekarang saya bikin venture builder MDco bersama dengan Coach David Cokroraharjo, ya itu menjadi milestones kita. Jadi ya kita membantu para UKM yang mungkin sekarang udah punya bisnis, udah punya traction, yang mungkin income-nya sekitar 1-2 M per tahun. And then bagaimana caranya itu bisa di scale up to achieve their first $1 million company. Jadi sekitar 15 M per tahun dalam waktu sekitar 2 tahun lah prosesnya. Jadi itu menjadi milestones pertama sih. Kita nggak bilang bahwa kita pengen menjadikan mereka unicorn, karena itu mungkin itu orang lain yang akan bisa melakukan hal itu. Tapi milestones kita pokoknya dari sini sampai first $1 million company. Itu yang kita fokuskan, karena itu yang menjadi background saya juga kan, dan juga termasuk backgroundnya Coach David ketika dia jadi entrepreneur dulu di New York. Ya, nah jadi pertama-tama kalau dari MDco sendiri kita kan punya beberapa aktivitas. Ya, jadi yang pertama kita juga ada community di mana para entrepreneur ini mereka bisa regularly kita meet up dan kita bisa belajar, dan dari situ sebenarnya kita bisa melihat, karena sometimes kan kadang-kadang sebuah startup atau UKM itu kan kita lihat dari foundernya juga seperti apa, bisnis modelnya seperti apa gitu. Nah, nanti akan ada beberapa aktivitas, contohnya kita ada accelerator kayak camp. Jadi di dalam proses itu untuk para UKM yang memang mereka mau step up, mereka merasa bahwa saya pengen mendalami lebih lagi nih gitu. Jadi mereka bisa ikut, dan itu udah termasuk bagian dari programnya. Dan dari situ mereka punya kesempatan untuk pitch their business, supaya saya dan Coach David dan juga Alpha dan para foundernya bisa lebih kenal lagi nih, tahu sebenarnya bisnis model seperti apa. Nah, kalau dua-duanya ada ini something yang memang bisa kita lakukan bersama, dan akhirnya mereka bisa menjadi MD Champion. Kita menyebutnya MD Champion. MD Champion itu berarti menjadi bagian dari portfolio bareng-bareng, di mana kita juga menjadi strategic partnernya mereka. Nah, jadi untuk beberapa selected, ya kita menyebutnya MD Champion ini. Nah, jadi ini ada 3 tahapnya lagi. Biasanya kita bantu dari segi structure, dari segi strategi, sama dari segi scale. Nah, karena biasanya ini tiga tahap awal. Kalau kita lihat dari UKM itu di awal sebenarnya lebih banyak harus diberesin dulu strukturnya. Betul banget. Ya kan, strukturnya jadi udah punya PT belum gitu kan, karyawannya seperti apa, dan lebih penting lagi sistem finance-nya seperti apa, ya kan, penjualan terbanyak dari mana, produk apa gitu kan. Terus ya kalau Coach Tom saya yakin pasti sangat familiar dengan ini, berarti kan dashboard-nya harus tahu nih jelasnya, ya kan. Terus kalau kamu customer berarti seberapa banyak nih repeat ordernya, nilainya berapa. Nah, dari situ baru kita bisa melihat lebih detail lagi produk unggulannya yang mana, nature bisnisnya seperti apa. Nah, baru nanti kita membantu memberikan strategi yang bisa berpotensi untuk men-scale ke $1 million company tadi. Karena kalau dari yang kita lihat, kebanyakan UKM di awal itu palu gada. Apa lu mau gue ada, akhirnya semua dikerjakan gitu. Betul. Nah, sedangkan kan untuk bisa scale ya nggak bisa dikerjakan semuanya, resources terbatas. Apalagi masih UKM kan terbatas. Jadi kita harus pilih ya main product, main bisnisnya apa gitu. Biasanya kita rumuskan. Ini biasanya Coach David yang lebih passionate dan lebih mengarahkan satu persatu. Baru dari situ kalau udah ready kita ngeliat di scale gitu. Nah, scale-nya ya tergantung ya. Sometimes kadang-kadang kita bisa buka pintu, kita bisa perkenalkan dari strategic resources, atau mungkin kita berikan pendanaan. Jadi biasanya ini 3
aktivitas utama dan strategi yang kita lakukan untuk para UKM. Kalau untuk menjadi MD Champion, ada proses apa? Ada selection proses tertentu atau bisa anybody can become a MD? Oh enggak dong, ada proses ya. Karena kan kalau MD Champion itu kan berarti kita menjadi partner kan. We are part of your company gitu ya. Juga gitu. Udah selected definitely. Okay. Saat ini kita ada lebih dari 30, kayaknya hampir 40 startup yang perusahaan-perusahaan yang memang under ekosistem dari MDco. Beragam ya, ini bukan hanya perusahaan teknologi aja. Kita ada beberapa perusahaan teknologi, contohnya kayak Titipku yang mempertemukan pedagang pasar sama ibu-ibu. Menarik. Ya, dan jadi itu juga ada, tapi kita juga ada Arterus yang membuat para content creator kalau mau buat merchandise, mereka bisa bikin merchandise mereka sendiri on demand gitu. Apa namanya apa? Arterus. Arterus. Jadi itu yang mungkin menggunakan teknologi ya. Tapi banyak juga sebenarnya perusahaan-perusahahaan UKM yang sekarang under portfolio kita itu konvensional gitu. Jadi ada di Surabaya itu ada yang sebenarnya jual botol minum viral. Jadi kayak ibu-ibu jualan botol minum aja, tapi kan omsetnya banyak gitu kan. Nah, tapi dari situ sebenarnya kan bisa dioptimiskan gitu. Ya. Karena kan nggak harus jual banyak, satu hal aja, tapi kan kalau misalnya itu dimaksimalkan bisa. Terus salah satunya juga kita ada sekolah musik kantata. Ya, Moi. Yes, itu kan sebenarnya perusahaan awalnya udah perusahaan keluarga kan, konvensional gitu. Nah, tapi sekarang dia juga menjadi salah satu dari MD Champion ya, di mana kita membantu untuk bisa men-skill ya dan menggunakan saya udah mau janjian ya sama Kantata udah lama. Iya, ya contohnya seperti itu. Terus kita juga ada GoVokasi. GoVokasi itu berarti mempertemukan perusahaan dengan orang-orang yang mau intern. Ya jadi ada beragam sih, jadi ada di e-commerce ada, di teknologi ada, di education juga ada gitu. Menarik. Jadi itu semua under ekosistem yang kita support tergantung dari stage-nya mereka sekarang ada di mana. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.